Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, atas nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sela Agustina selaku CEO dari perusahaan Marcigo. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana produk kami berjalan. Baik, untuk presentasi kali ini kami akan membagi menjadi beberapa bagian. Untuk poin yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana nama atau usaha produk kami. Usaha produk kami yaitu bernama Marcigo. Marcigo merupakan singkatan dari martabak mini dan cilok goang. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang apa itu cilok goang dan martabak mini. Cilok goang dan martabak mini adalah produk jajanan tradisional yang ekonomis dan terjangkau. Untuk cilok goang sendiri adalah campuran dari tepung tapioka dan sedikit tepung terigu yang di dalamnya terdapat isian ayam yang dibaluri dengan sambal goang. Untuk martabak mini adalah varian martabak berukuran mini yang di atasnya diberi topping susu, keju, dan meses. Untuk selanjutnya, visi dan misi perusahaan kami. Untuk visi, menjadi penyedia jajanan tradisional yang inovatif dan berkualitas tinggi dengan menghadirkan cita rasa yang khas dan layanan yang terbaik sehingga menghadirkan kepuasan bagi konsumen. Untuk misi yaitu mengutamakan kualitas, rasa yang khas, pelayanan yang terbaik, membuka peluang usaha dengan kemitraan, dan yang terakhir adalah memberikan kepuasan kepada konsumen. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Untuk selanjutnya ada beberapa sumber daya manusia yang berkontribusi dalam perusahaan ini. Yang pertama ada CEO alias Sela Agustina, pemimpin utama perusahaan yang bertanggung jawab atas visi, strategi, dan keseluruhan jalannya bisnis. Dan bertugas menetapkan arah dan tujuan bisnis, mengambil keputusan strategis, memastikan sinergi antar tim, dan menjalin hubungan dengan mitra eksternal. Yang kedua ada pemasaran oleh Daniela yang mengelola pemasaran dan promosi produk ke pasar dan bertugas melakukan riset pasar, mengelola kampanye pemasaran dan iklan, meningkatkan awareness produk, dan menjalin hubungan dengan konsumen. Yang ketiga ada keuangan oleh Nadine yang mengurus keuangan perusahaan agar sehat dan efisien. Dan bertugas menyusun anggaran dan laporan keuangan, mengelola arus kas, mengawasi pajak, dan memberi masukan keuangan untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir ada produksi oleh Ai Firna dan Rizky Amelia yang mengelola proses pembuatan produk dan bertugas mengontrol produksi dari bahan baku menjadi produk jadi, menjaga standar kualitas, meningkatkan efisiensi produksi, dan berkoordinasi dengan tim pemasaran dan keuangan. Pembahasan selanjutnya yaitu masalah dan peluang bisnis. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang masalah bisnis untuk cilok goang. Masalah pertama yaitu persaingan yang ketat, sehingga dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Di zaman sekarang, penjual cilok sudah beredar di mana-mana, bahkan di pinggir jalan. Maka dari itu, konsumen dapat dengan mudah berpaling ke penjual yang lain. Masalah kedua yaitu banyak penjual cilok yang menggunakan bahan tidak sehat, sehingga banyak konsumen yang tidak percaya dengan jajanan cilok ini. Masalah selanjutnya yaitu untuk martabak mini. Masalahnya adalah perubahan tren makanan yang begitu cepat. Biasanya konsumen membeli makanan yang sedang viral di saat itu, sehingga produk makanan yang lain itu menjadi sepi peminat. Selanjutnya yaitu peluang bisnis untuk cilok goang. Peluang menjual cilok goang di kalangan mahasiswa sangatlah besar. Mengapa? Karena harga cilok goang yang terjangkau dan rasa yang dapat menyesuaikan keinginan konsumen. Selanjutnya, cilok goang sangat cocok dimakan untuk mengganjal perut ketika sedang lapar. Selanjutnya yaitu peluang untuk martabak mini. Peluang yang pertama yaitu martabak mini dijual dengan harga terjangkau sehingga ramah untuk
kantong para mahasiswa. Selanjutnya, martabak mini ini pasti sehat. Kenapa? Karena kita buat martabak mini ini dengan bahan-bahan yang berkualitas. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai proyeksi keuangan. Yang pertama, modal awal. Untuk modal awal, kami berencana untuk mengambil dana dari setiap anggota. Untuk rencana modal yang akan kami investasikan sebesar Rp476.000. Modal tersebut terbagi untuk dua produk, yaitu untuk produk martabak mini sebesar Rp232.000 dan untuk cilok goang sebesar Rp244.000. Untuk penggunaan modal martabak mini, kami gunakan untuk membeli peralatan masak berupa teflon, kompor, wadah, sendok, dan peralatan lainnya sebesar Rp164.000. Dan kami juga gunakan untuk membeli bahan baku, yaitu tepung terigu, gula, baking powder, coklat meses, dan keju sebesar Rp38.000. Dan kami juga menyisihkan untuk biaya marketing sebesar Rp5.000 dan untuk cadangan operasional sebesar Rp30.000. Untuk penggunaan modal cilok goang, kami juga gunakan untuk membeli peralatan masak seperti wajan, kompor, wadah, sendok, pisau, dan peralatan lainnya sebesar Rp164.000. Untuk membeli bahan baku berupa tepung tapioka, tepung terigu, ayam, cabai, dan bahan pelengkap lainnya sebesar Rp50.000, dan kami juga menyisihkan untuk biaya marketing sebesar Rp5.000 dan untuk cadangan operasional sebesar Rp30.000. Untuk proyeksi laba rugi yaitu penjualan dikurangi pengeluaran. Untuk penjualan hariannya, untuk martabak mini sebesar Rp42.000 per hari. Untuk cilok goang sebesar Rp70 per hari. Dan untuk total penjualan hariannya yaitu sekitar Rp112 per hari. Untuk pengeluaran hariannya yaitu sebesar Rp88.000 per hari, yaitu untuk membeli bahan baku untuk kedua produk tersebut. Sehingga dapat disimpulkan laba yang kami peroleh yaitu Rp112.000 dikurangi Rp88.000 yaitu sebesar Rp24.000 per hari. Untuk selanjutnya yaitu perkiraan BEP atau break even point. Untuk memperoleh BEP yaitu modal awal dibagi laba yang diperoleh. Yang dimana modal awal kami sebesar Rp476.000 dan untuk laba yang kami peroleh sebesar Rp24.000. Rp476.000 dibagi Rp24.000 yaitu sebesar 19,8. Sehingga dapat disimpulkan untuk perkiraan BEP atau break even point yaitu sekitar 20 hari kerja atau sekitar 1 bulan jika berjualan setiap hari. Lalu ada bisnis model kanvas. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Kami akan menargetkan kepada tingkat ekonomi menengah dengan target pasar anak-anak, remaja, dan mahasiswa dengan gender pria dan wanita. Yang kedua adalah keunggulan produk dari kami adalah ukurannya kecil, mudah dibawa, dapat menyesuaikan selera konsumen, harganya terjangkau, dan menggunakan bahan yang berkualitas. Yang ketiga adalah saluran atau channel. Kami menggunakan media sosial, Instagram, dan WhatsApp. Lalu yang keempat adalah hubungan pelanggan. Kami akan melakukan interaksi secara online dan offline. Lalu pembelian kelima mendapat 1 produk gratis. Lalu yang kelima adalah pemasukan atau pendapatan. Sumber utama pendapatan kami adalah dari penjualan. Kami akan melakukan promosi besar-besaran pada media sosial untuk menarik pelanggan lebih banyak. Yang keenam adalah sumber daya kunci. Yang pertama adalah sumber daya fisik yaitu alat dan bahan. Yang kedua adalah sumber daya manusia, ada CEO, bagian pemasaran, bagian keuangan, dan bagian produksi. Yang ketujuh adalah aktivitas kunci. Yang pertama adalah strategi yang kami lakukan adalah menampilkan produk secara menarik. Yang kedua adalah kami akan membuat produk dan memasarkan produk. Itu adalah kegiatan utama kami. Lalu yang terakhir adalah keahlian yang dibutuhkan, yaitu memasarkan dan memasak.
Yang kedelapan adalah mitra kunci. Kami akan menitipkan produk kami di warung terdekat. Kami juga akan melakukan strategi pemasaran melalui Instagram dan komunikasi lewat WhatsApp. Lalu kami juga akan bermitra dengan produsen tepung terigu dan tepung tapioka. Lalu yang terakhir adalah biaya atau pengeluaran, yaitu untuk gaji karyawan, biaya bahan baku, biaya operasional, biaya promosi, biaya sewa, dan alat produksi. Lalu ini adalah tempat promosi kami, tempat kami berjualan, yaitu di IG-nya Marcigo.c dan TikTok-nya adalah Marcigo.c. Di sini kami akan sering melakukan diskon besar-besaran. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatian dan minat Anda terhadap perusahaan kami. Kami sangat menghargai waktu Anda dan berharap bisa melangkah bersama di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.